Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel ini. Oke, sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan doa kita ke baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, sekalian sahabat yang beriman, di sini saya akan memberikan 3 faktor yang disebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah selama dia berdoa selalu mendurhaka kepada Allah dan selalu melakukan perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang tidak diterima doanya. Yang kedua adalah memutus tali silaturahmi, persaudaraan, persahabatan, suka bermusuh-musuhan. Jadi orang-orang yang memutus tali silaturahmi kepada saudaranya, kepada temannya, dan saling memusuh-musuhi, maka di sini Allah tidak menerima doa orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga adalah mendurhakai kepada kedua orang tua, juga pada guru, dan dalam berdoa hatinya tidak khusyuk dan tawadu. Jadi disinilah orang-orang yang durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, disinilah hatinya itu hitam baik, jadinya tidak khusyuk karena dia mendurhakai orang-orang yang paling cinta kepadanya, yaitu orang tua dan guru. Oke, disitulah sebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, sebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita juga sering makan hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram yang membuat diri kita itu jelek. Hal-hal yang haram kita makan, maka doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam tubuh kita ini ada hal-hal yang haram, hal yang tidak Allah sukai. Termasuk hati kita juga itu kalau misalnya buruk, misalnya kalau kita ada membenci orang lain, membenci saudara kita atau membenci orang lain, maka hati kita itu hitam, hati kita itu buruk. Maka sebab doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah dulu zahir batin kita. Kalau kita sudah bisa mensucikan diri kita, cara mensucikan diri kita itu seperti apa? Itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilangkan sifat-sifat yang ada dalam hati kita, sifat iri, sifat sombong, sifat tamak, kita hilangkan dalam diri kita dan hilangkan kebencian kepada orang lain supaya hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka Allah akan menjawab doa kita, akan mengabulkan doa kita. Maka di sini kita berdoa dengan bersih, dengan hati yang bersih. Kalau misalnya kita menghadap yang maha suci dengan yang kotor, kita kotor, maka kita menghadap yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kita tidak diterima doanya. Contohnya kita menghadap raja yang besar, contohnya kita menghadap raja, kita menghadapnya dengan sopan, dengan pakaian yang bersih supaya kita dihormati, supaya kita diterima. Tapi kalau misalnya kita kotor, misalnya baju kita itu kotor, bau, bagaimana raja itu menerima kita? Itu hal yang tidak mungkin, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghadap kepadanya dengan yang bersih. Oke, itulah penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, maka kita harus bersihkan diri kita dulu. Jangan makan hal-hal yang haram, jangan membenci orang lain, membenci sahabat saudara kita sendiri, yang membenci siapapun. Hilangkan rasa kebencian itu dalam diri kita. Sebab itu kita itu pengen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang misalnya kalau ada misalnya orang yang tidak suka kepada kita, maka kita
benci kepadanya. Benci itu hanya sementara di hati kita. Kalau misalnya ada rasa benci di dalam hati kita, maka hilangkanlah sedikit, maafkanlah dia. Jadilah kita itu hati kita bersih. Kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi sekalian. Semoga Allah mengabulkan semua doa yang kita hajatkan, yang kita inginkan, dan kita selama ini berdoa dengan hal-hal yang baik. Jangan berdoa dengan hal-hal yang buruk untuk menyembuhkan orang lain. Itu kembali kepada diri kita nantinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.